Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awuni wa nahaa 'anil tafarruqi wat tanazu'i fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil 'adzim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun fi hadhihi as-sa'ati asy-syarifah al-mubarakah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin haitsu qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini selain daripada memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Pulau Asam ini, yang mudah-mudahan dengan niat dan langkah kita segala amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan kepada kita semua, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebagai khatib, saya tidak bosan-bosan dan tidak segan-segan untuk berwasiat kepada diri, keluarga serta jamaah Masjid Raya Pulau Asam pada umumnya. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan dan kezaliman, yakni dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berupaya untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian
karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kita kali ini adalah bagaimana memiliki hati yang bersih. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging yang apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengenali diri kita secara analitis antara diri kita dan hati kita, inilah diri kita dan inilah hati kita, maka di antara keduanya itu ada Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pangeran kita. Oleh karenanya kita tidak mungkin lain dari Allah, tidak mungkin kita lepas dari pengawasan Allah. Dan sikap inilah yang membuat kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyadari akan hadirnya Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak gerik kita, kapan dan dimanapun kita berada. Fa'aina ma tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Dengan kata lain, kita tidak pernah merasa sendirian dalam hidup kita. Manakala kita seorang diri, yang keduanya adalah Allah. Ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Begitulah seterusnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagi kita, dan Dia adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang memiliki hatinya yang bersih itu, ia tidak merasa takut di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam cabaran ataupun ujian, baik itu yang datang dari luar dirinya dan juga yang datang dari dalam dirinya, karena ia sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tidaklah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengumpulkan kamu semuanya, dan Allah akan memberitakan kepadamu tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang hatinya bersih itu juga ia tidak mau, dia mau menerima dan bersedia bahwa orang lain itu bisa saja berbuat baik, orang lain itu bisa saja berbuat salah atau hilaf, karena ia menyadari bahwa manusia memang tempatnya salah dan hilaf. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Oleh karena itu kita dianjurkan dalam ajaran agama kita agar senantiasa kita berdoa agar supaya hati kita diberikan cahaya dan diteguhkan dalam iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana Engkau terangi bumi dan matahari dan bulanmu selama-lamanya. Dalam doa lain kita juga dianjurkan untuk mengucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agama dan ketaatan kepadamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya, beliau berkata,
bahwa tidak lama lagi akan hadir bersama kalian, yaitu seorang laki-laki yang berasal dari Ansor. Ia sebagai penghuni surga. Sahabat-sahabat lain menjadi penasaran, siapakah laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian datanglah laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan memegang sendal jepitnya di tangan kirinya. Lalu keesokan harinya baginda Rasul SAW mengatakan hal yang sama di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, bahwa tidak lama lagi akan hadir seorang laki-laki yang berasal dari Ansor sebagai penghuni surga. Dan pada hari ketiganya baginda Rasul SAW mengatakan hal yang sama, bahwa tidak lama lagi akan hadir di tengah-tengah kalian, yaitu seorang laki-laki sebagai penghuni surga. Ketika laki-laki tersebut kembali ke rumahnya, adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti sampai tiba di rumah laki-laki tersebut. Setibanya di rumah laki-laki tersebut, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Wahai saudaraku, aku sedang punya masalah dengan orang tuaku. Oleh karenanya izinkan agar aku bisa menginap dan tinggal di rumahmu." Lalu laki-laki tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk tinggal bersamanya. Selama 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati bahwa laki-laki tersebut beribadah secara spesial, secara khusus, akan tetapi biasa-biasa saja. Lalu pada hari ketiga, ketika Abdullah bin Amr bin As hendak kembali ke rumahnya, ia mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Wahai hamba Allah, sebenarnya aku tidak punya masalah dengan orang tuaku. Hanya saja baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kami bahwa engkau adalah penghuni surga. Oleh karena itu saya ikuti kamu dan nginap di tempat kamu. Akan tetapi tidak aku dapati bahwa kamu beribadah secara spesial, dan menurutku itu adalah biasa-biasa saja." Ketika Abdullah bin Amr bin As hendak kembali ke rumah, lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai hamba Allah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, itulah aku apa adanya. Lastu min ahli tahajud. Aku bukanlah seorang yang gemar bangun malam untuk sholat tahajud. Walastu min ahli syam. Aku juga orang yang bukan gemar melakukan ibadah puasa sunnah. Hanya saja setiap kali aku pejamkan mataku untuk tidur, aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku ikhlaskan orang-orang yang telah menyinggung perasaanku. Semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah hati yang bersih yang dapat menghantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di mana hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup pada kesempatan khutbah yang singkat ini, ada 3 cara bagaimana agar kita memiliki hati yang bersih. Yang pertama adalah senantiasa kita mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi, baik kala kita duduk, berdiri, ataupun berbaring. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka hindarilah kami dari azab api neraka." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul
tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang, karena diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang kedua yaitu dengan cara menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala senang ataupun susah, baik dikala kita gembira ataupun sedih. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sabdakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu syarra syakara fa kana khairun lahu, wa in asabatu darra sabara fa kana khairun lahu. Sungguh mengagumkan orang mukmin itu, semuanya adalah baik, dan sikap tersebut tidak dimiliki oleh umat lain kecuali oleh orang-orang mukmin itu sendiri. Yaitu ketika ia mendapatkan keberuntungan, ia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Ketika ia mendapatkan cobaan, ketika ia mendapat kerugian, ia tetap sabar dan itu adalah baik baginya. Dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah ketika hati kita hilang dari nilai-nilai kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama adalah inda sima'il Quran, ketika kamu mendengarkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah indal hudur fi majlisil ilmi, ketika kita hadir di majelis ilmu atau kajian-kajian Islam yang di dalamnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah indal khalwah fi nafsi, yaitu ketika kita mengadakan kontemplasi, muhasabah nafas, muhasabah diri. Karena di situ kita mohon ampun atas segala dosa kita. Kita mengadakan self talk, kita bicara dengan diri kita sendiri. Mohon ampun atas segala maaf dan salah kita. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ya Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Al-Fat ayat 4. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.